Oke, lanjut untuk nomor 3. Nomor 3 ini jenis soalnya sama seperti yang nomor 1 ya. Dan pola-pola premisnya pun sama. Kalau kamu lihat, di soalnya dikatakan jika Jakarta bukan ibu kota Twitter. Nah, berarti kita cari kata ibu kota Twitter. Nah, baca scan-nya. Sini kan paragraf 2, berarti kita fokusnya paragraf 2 aja langsung. Nah, sudah ketemu, ada ibu kota Twitter di sini. Baca kalimatnya. Dalam konteks semesta digital, Jakarta bukanlah sekadar ibu kota Indonesia, melainkan juga ibu kota Twitter. Mengingat betapa aktifnya pengguna Twitter yang berkicau dari kota ini. Nah, dari kalimat ini bisa kita pahami kalau nih, kenapa sih ibu kota Jakarta ini dikatakan ibu kota Twitter? Karena pengguna Twitter yang berkicau di Jakarta itu sangat aktif gitu. Nah, kita bisa ubah kalimatnya menjadi kalimat premis gitu. Jadi, jika pengguna Twitter yang berkicau di kota Jakarta ini aktif, maka Jakarta dikatakan ibu kota Twitter gitu. Nah, itu adalah premis 1. Nah, premis 1 itu diambil dari teks ya, dari teks. Jadi, carinya seperti tadi. Nah, kalau ketemu premis 1-nya, kita lihat premis 2-nya, supaya melihat polanya kayak gimana sih. Nah, pola yang kedua, premisnya, jika Jakarta bukan ibu kota Twitter. Nah, di sini kan, kalau kita lihat sama ya dengan yang nomor 1. Jika pengguna Twitter, ini Twitter aktif, kakak lupa nambahin, ini kurang. Jika pengguna Twitter aktif, ya itu adalah P, maka Jakarta adalah ibu kota Twitter, itu adalah Q. Kalau Jakarta bukan ibu kota Twitter, ada kata bukan, berarti ingkaran Q. Kita masih sama pakai rumus silogisme yang tadi. Jadi hasilnya adalah kurang aktifnya pengguna Twitter atau pengguna Twitter yang berkicau di Jakarta kurang aktif atau tidak aktif. Itu. Jadi jawabannya sudah ketemu nih. Yaitu yang D, yang mirip dengan simpulan yang ada di soal. Oke, next, nomor 4. Berdasarkan paragraf 2, Jakarta bukan merupakan ibu kota Twitter atau ibu kota Indonesia. Nah, jika Jakarta bukan ibu kota Indonesia, maka simpulan yang tepat adalah kita fokus aja langsung ke kalimat tanyanya. Di sini dikatakan jika Jakarta bukan ibu kota Indonesia. Nah, cari dulu kalimatnya. Kalau di teks dikatakan Jakarta bukanlah sekadar ibu kota Indonesia, melainkan juga ibu kota Twitter. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya Jakarta ini bukan cuma ibu kota Indonesia, melainkan juga ibu kota Twitter, gitu ya. Bukan cuma ibu kota Indonesia aja, tapi juga dia ibu kota Twitter. Nah, pertanyaannya, kalau Jakarta bukan ibu kota Indonesia, ya berarti Jakarta bukan ibu kota Twitter, gitu. Ini lebih mudah karena tinggal dinalar aja, nggak usah pakai rumus-rumus. Masih bisa dinalar ya. Nah, jawabannya adalah yang B. Nah, itu tadi nomor 1 sampai nomor 4 adalah jenis-jenis soal premis. Jadi kalau misalnya tadi kamu kan bilangnya waktunya Kak kehabisan gitu. Jadi manajemen waktu. Jadi bahasa Indonesia itu memang banyak sekali teks-teks yang bikin kita bingung dimulainya dari mana dulu sih, baca teksnya dulu atau baca soalnya dulu. Gitu. Jadi ada teknik-tekniknya. Untuk soal premis yang seperti ini, ada petunjuk berdasarkan paragraf 2. Oh, berarti nanti yang harus kamu perhatikan adalah paragraf 2. Nah, cari kata kuncinya di soal. Di soal dikatakan Jakarta bukan ibu kota Indonesia misalnya. Nah, cari kata kuncinya itu dengan cara baca scan. Baca scan itu baca sekilas, kayak kamu lagi nyari-nyari gitu loh, nyari teka-teki. Nyari, anggap aja kamu lagi main game gitu, main cari-cari kata. Nah, kalau udah ketemu, baru baca baik-baik kalimatnya. Nah,
nalarnya adalah dari kalimat tersebut kamu pahami baik-baik maksudnya apa gitu. Maksudnya apa? Kalau sebenarnya kalau maksudnya sudah paham, jawabannya pun sudah bisa dijawab. Misalnya maksudnya kamu masih ragu-ragu nih maksudnya kayak gini atau enggak ya, bisa pakai rumus tadi itu ya. Nah, kalau misalnya kamu sudah bisa, ini tuh caranya kamu sering-sering latihan aja. Misalnya nanti ketemu soal-soal yang kayak gini, pokoknya sering-sering latihan. Karena nanti kita nggak tahu teks seperti apa yang akan keluar gitu ya. Kalau bahasa Indonesia nggak bisa diprediksi. Soalnya teksnya seperti apa. Nah, tapi teknik-teknik untuk menjawab soalnya aja yang harus sering-sering dilatih gitu. Misalnya ada 10 soal, kamu bisa mengerjakan dalam 15 menit. Nah, besoknya kalau bisa lebih cepat tapi harus tetap sesuai dengan jawabannya. Gitu. Nah, next di sini kita sudah masuk ke membaca grafik. Kalau membaca grafik ini adalah soal yang paling mudah yang ada di penalaran umum. Jadi kalau kamu mau ngerjainnya lebih cepat, kalau ketemu soal penalaran umum, kamu langsung kerjakan yang baca grafik duluan. Itu. Karena baca grafiknya gampang, ya. Cuma mendeskripsikan grafik aja. Nah, di sini tanyakan media mana yang tidak mengalami kenaikan. Tuh kan? Media mana yang tidak mengalami kenaikan. Berarti kamu cari media yang tidak bergerak nih. Ini kan ada grafik perkembangan media sosial media ya. Ada Facebook, ada YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan Pinterest. Gitu. Nah, ada 2 grafik batang di sini. Nah, yang awal adalah 2016, yang kedua 2017. Itu membaca grafik. Nah, di sini media mana yang tidak mengalami kenaikan, berarti kan antara 2016 ke 2017 mana yang tidak mengalami pergerakan, gitu aja, naik atau turun. Nah, di sini yang kelihatan adalah Pinterest, gitu, Pinterest ya. Nah, tapi saran kakak untuk membaca grafik ini kamu jangan cuma lihat gambarnya saja, tapi juga harus diperhatikan angkanya. Karena terkadang angkanya ini selisihnya sangat sedikit ya, sangat sedikit. Gitu. Jadi kalau dilihat sekilas pun sama rata, tapi padahal ada selisihnya gitu. Jadi memang yang harus diperhatikan bukan cuma gambar grafiknya saja, tapi angkanya pun harus dilihat dengan teliti. Gitu. Nah, di sini yang tidak mengalami kenaikan kan sudah kelihatan ya, adalah Pinterest 0,01, 2017-nya 0,01. Jadi dia tidak ada kenaikan dan penurunan. Jawabannya adalah yang Pinterest. Itu si gampang. Oke, nomor 6 juga sama. Di sini masih membaca grafik. Itu. Pertanyaannya, mana media yang mengalami kenaikan paling sedikit? Nah, di sini ini untungnya ya, grafiknya tuh nggak terlalu angka-angkanya tuh nggak terlalu gede gitu. Kalau misalnya angkanya terlalu besar dan dia ribet, kamu mending harus benar-benar ditulis ya, dicoret-coret, pakai coret-coretan, jangan dikira-kira aja. Karena tadi takutnya ada beberapa selisih yang memang nyaris mirip gitu, cuma beda dikit doang. Nah, di sini kenaikan itu selisih antara yang lebih besar ke yang lebih kecil. Di sini yang tanyakan adalah yang paling sedikit. Nah, di sini kan yang kenaikan pertama YouTube. YouTube itu 1,4 dikurangi 0,8 berarti masih ada kenaikan 0,6 ya. Terus 0,7 ke 0,07 ke 0,24 masih ada 0,17. Itu selisihnya masih lebih kecil yang WhatsApp. Nah, terus 0,04 ke 0,07 ada 0,03. Itu lebih kecil. Ada lagi Twitter 0,05 ke 0,06 berarti selisihnya hanya 0,01. Jadi yang paling kecil adalah
Twitter. Nah, yang di sini kan yang tanyakan adalah kenaikan doang, yang mengalami kenaikan. Berarti yang Pinterest sama Facebook cuekin aja gitu. Kamu cukup melihat yang grafiknya naik. Oke, jawabannya adalah Twitter ya. Kalau kita lihat selisihnya paling banyak 1. Ini jangan ngiranya yang 17 ini lebih tinggi daripada 6 ya. Jadi kalau pecahan desimal tuh ya kayak gini, yang angka terbesarnya di sini mendekati koma. Oke, next. Nomor 7. Nah, inilah yang kakak katakan lebih baik dicoret-coret, langsung dicoretan. Karena bekas hitungan kamu itu pasti ada soal juga yang masih menanyakan yang kaitannya sama gitu. Jadi kamu tidak perlu menghitung 2 kali. Tinggal dikurangi aja nih. Ini selisihnya kan sudah kita hitung antara media sosial YouTube, WhatsApp, Instagram, dan Twitter. Selisihnya segini. Karena pertanyaannya di nomor 7, jika semua media di tahun 2017 semuanya menurun lagi 0,4 gitu. Berarti kita hitung aja selisihnya yang tadi sudah kita hitung, dikurangi 0,4, manakah yang masih ada kenaikannya. Gitu ya. Nah, ini kan 0,6. Jawabannya apa? Yang A. Itu 0,6 dikurangi 0,4 masih ada 0,2. Gitu. Sedangkan kalau 0,17 dikurangi 0,4 nanti minus. Nah, apalagi 0,04, 0,01 dikurangi 0,4 hasilnya minus gitu. Jadi tidak akan mengalami kenaikan atau peningkatan. Jadi otomatis jawabannya sudah ketemu langsung, yaitu YouTube. Tuh. Oke, lanjut nomor 8. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Nah, kita di sini sudah masuk ke jenis soal pernyataan yang paling mungkin benar. Itu. Jadi memang harus dianalisis satu persatu setiap opsi. Jadi kita harus pertimbangkan setiap opsinya, jangan buru-buru. Misalnya, oh A nih kayaknya bener nih yang A, terus yang B, C, D, dan E nggak dibaca. Ini berbeda dengan pernyataan tepat tidak tepat ya. Kalau pernyataan tidak tepat itu pasti sama persis ada di soal, berarti yang lain salah. Tapi kalau ini, yang ditanyakan adalah kemungkinannya. Jadi memang harus benar-benar kita analisis. Nah, untuk yang nomor 8, untuk yang A, perusahaan startup telah menguasai pasar secara luas. Nah, pertanyaannya benar nggak nih? Sudah menguasai pasar secara luas atau belum? Itu. Nah, di sini tidak ada pernyataan menguasai pasar secara luas kan, tapi ada beberapa kalimat atau satu kalimat yang bisa menjadi argumen pernyataan tersebut kemungkinannya benar atau tidak. Itu. Nah, kalau kita lihat di sini, startup ini kan merujuk pada semua perusahaan yang baru saja didirikan, baru didiri ini. Nah, perusahaan startup ini berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Jadi, dari kalimat di sini kita bisa menyimpulkan kalau startup ini belum menguasai pasar secara luas, karena masih fase pengembangan ya, untuk menemukan pasar yang tepat di mana. Jadi dia belum menguasai pasar secara luas. Itu. Nah, untuk yang B, perusahaan startup telah melewati seluruh tahap pengembangan. Nah, kalau di teks, perusahaannya ini berada dalam fase pengembangan. Berarti dia belum selesai, ya. Karena di sini ada kata telah. Kalau telah berarti sudah selesai, sudah melewati. Sedangkan kalau di teks masih dalam fase pengembangan. Jadi yang B juga kurang tepat. Nah, kita lihat yang C, perusahaan startup telah merupakan sebuah badan usaha yang baru saja didirikan. Apakah dia adalah perusahaan yang baru saja didirikan? Kalau kita lihat di kalimat 1, di sini ya, perusahaan rintisan berbasis teknologi virtual atau yang umumnya disebut startup, merujuk pada semua perusahaan yang baru saja didirikan. Ya, jadi semua perusahaan yang baru saja didirikan
Ya, salah satunya adalah startup. Berarti yang C kemungkinan benar. Itu. Nah, karena di sini adalah pernyataan yang paling mungkin benar, jadi kita cek juga nih yang D dengan yang E. Nah, yang D dikatakan perusahaan startup adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi virtual. Nah, kalau kita baca sekilas, pernyataannya hampir sama dengan kalimat yang satu. Tapi untuk soal-soal di penilaian umum biasanya ada kata-kata pengecoh ya yang membuat kalimat tersebut maknanya menjadi berubah atau beda. Kalau yang di D dikatakan perusahaan startup ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi virtual. Sedangkan di teks ini dinyatakan kalau startup ini adalah perusahaan yang berbasis teknologi virtual. Beda ya maknanya. Jadi yang D bukan jawabannya. Nah, yang E, perusahaan startup merupakan wadah penelitian untuk berbagai jenis bisnis baru. Kalau dia adalah sebuah tempat untuk penelitian, berarti dia bukan perusahaan dong. Nah, jadi di sini kurang tepat juga. Nah, dari A sampai E sudah kita temukan yang paling mungkin benar adalah yang C, karena argumennya paling kuat ya. Di sini didukung dengan kalimat satu yang menyatakan kalau perusahaan startup ini adalah perusahaan yang merujuk pada semua perusahaan yang baru saja didirikan. Itu jawabannya C.